Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang di tayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Salam, selamat pagi, puji Tuhan sampai saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan dan damai sejahtera. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari di rumah dan dimanapun berada? Kami berharap dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami akan membacakan penegasan warta jemaat untuk Minggu tanggal 19 Juli 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pekerja Harian Majelis GKE Bumi Palangka mengucapkan selamat beribadah versi keluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, dan Gereja Grafirat, ataupun warga jemaat di luar kawasan Majelis GKE Bumi Palangka dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Yang kedua, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat yang di kawasan Majelis GKE Bumi Palangka, terkhusus dari tanggal 19 Juli sampai dengan 25 Juli 2020. Yang ketiga, ibadah minggu versi keluarga di rumah akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode dan Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Palangkaraya mengizinkan pelaksanaan kembali ibadah di gereja. Yang keempat, BPH Majelis GKE Bumi Palangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop ataupun melalui transfer rekening bank. Yang kelima, BPH Majelis GKE Bumi Palangka juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ibadah online streaming ini dapat terlaksana dengan baik. Yang keenam, persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga versi keluarga yang dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor BPH Majelis GKE Bumi Palangka setiap hari dan jam kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, yaitu jam 9 WIB sampai jam 13 WIB, atau disetor ke nomor rekening BRI 7903 0100
144057 atas nama BPH Majelis GKI Bumi Pelangka. Bukti setor transfer dapat disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka. Yang ketujuh, ibadah minggu online kita pada hari ini akan dilaksanakan oleh Pendeta Antonius Setio Wibowo Min mewakili segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan. Demikian warta jemaat untuk kita pada kesempatan ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan Allah kita dengan penuh hikmat. Fokuskan hati, pikiran dan jiwa kita. Kita memuji nama Tuhan, yaitu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku datanglah, di tempat Engkau berada, sorga pun disitulah, masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Kita bersama-sama memasuki ibadah kita dengan menerima potun dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Bersama-sama mari kita berdoa, menaikkan doa syukur kita, dan memohon pengampunan atas dosa kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas segala kemurahan penyertaan yang Allah anugerahkan bagi kehidupan kami. Pada kesempatan ini juga Bapa, kami bersama-sama datang dalam kerendahan hati, mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat dalam setiap hari hidup kami, baik secara sadar atau tidak sadar kami lakukan. Kami percaya Allah yang mengampuni, kami percaya Allah yang melayakkan kami percaya Tuhan yang menerima kami dalam hadirat-Mu, sehingga kami hari ini boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Allah dalam persekutuan ibadah. Tuhan Bapa yang di surga, hari ini bersama-sama kami menyerahkan
segenap keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan persekutuan ibadah kami untuk Tuhan berkati. Dan Engkau juga Tuhan turut hadir dalam persekutuan ini dan menjadikan ibadah kami menjadi sebuah peribadahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadirat Tuhan. Sebentar kami Bapa akan membaca firman-Mu, dan kami percaya kuasa firman Allah juga nantinya yang akan memampukan kami untuk boleh mendapatkan pedoman kehidupan. Dan kami bersama-sama dapat melangkah seturut dan sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Beroleh kekuatan untuk boleh menyikapi setiap situasi, sehingga kami bersama-sama tetap percaya dan tetap berpengharapan hanya kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat bagi hidup kami. Amin. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, Roh
dengarlah akan petunjuk hidup baru, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita Minggu tanggal 19 Juli 2020 diambil dari Kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19a dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur,
Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat di mana saja berada dan yang ada di rumah masing-masing. Pada hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020, dan pada hari ini bertepatan dengan hari anak GKE yang sekaligus kita rayakan dalam ibadah Minggu hari ini. Nas firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-39, masih di bawah judul atau di bawah perikop Khotbah Petrus. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini, mari kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk kita bersama-sama boleh mengerti akan kehendak kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, hari ini kami sujud menyembah dalam kerendahan memohon urapan penyertaan-Mu. Ketika hari ini kami akan membaca kembali dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Di hari anak GKE pada saat ini Tuhan, kami membutuhkan pengajaran daripada-Mu. Kami membutuhkan sebuah pedoman yang Engkau arahkan melalui pemberitaan firman ini, sehingga kami bersama-sama boleh menjadi pengikut Kristus yang senantiasa mampu menjadi saksi dalam kehidupan kami, menyatakan kemurahan Allah, karunia Tuhan yang menyelamatkan, Roh Allah yang hari ini memimpin kami, hikmat Tuhan yang memampukan kami, sehingga firman yang kami baca dan hari ini kami akan bersama-sama renungkan membawa kami untuk senantiasa ada dalam kehendak dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-39, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Shalom. Hari ini kita bersama-sama dalam ibadah Minggu 19 Juli 2020, seperti tadi saya katakan, memperingati Hari Anak GKE. Kita bersama-sama diajak dan bersama-sama dibawa untuk memahami dan mendapatkan sebuah landasan agar kita boleh menjadikan kehidupan kita senantiasa melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita.
pada kebaktian minggu pada hari ini, nas firman Tuhan memuat dan menyampaikan bagi kehidupan kita tentang satu cerita di mana Petrus berupaya menjelaskan dalam khotbahnya tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat hari Pentakosta. Karena pada saat itu ada anggapan kalau mereka yang berkata-kata saat pencurahan Roh Kudus dalam bahasa asing, bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang mabuk anggur manis. Petrus pada hari ini berupaya menegaskan, Petrus pada hari ini berupaya memberikan penjelasan bahwa mereka tidak sedang mabuk anggur manis. Karena hari masih pagi, baru jam 9. Kalau kita memperhatikan bagian awal ayat ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Rasul Paulus berupaya menjelaskan tentang apa yang Tuhan atur dan Tuhan rencanakan dalam kehidupan setiap manusia. Selanjutnya Petrus berupaya memberikan penegasan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang telah disampaikan dan dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dia mengutip Yoel khususnya. Kemudian dia berupaya menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Daud. Tentang pernyataan bahwa akan datang sebuah karunia Roh Kudus atas kehidupan setiap orang yang diperkenankan oleh Allah. Mereka akan berkata-kata dan melakukan banyak mujizat. Kemudian dia berupaya menyampaikan tentang pernyataan Daud yang menyatakan bahwa Kristus akan bangkit dari antara orang mati sebagai pemenang dan menyelamatkan kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Petrus dengan ketegasannya menyadarkan semua orang banyak, menyadarkan semua orang yang mendengarnya bahwa apa yang telah mereka perbuat adalah satu kesalahan terhadap diri Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, sebagai orang yang menyelamatkan, dan seseorang yang telah dijanjikan dalam kitab nabi-nabi, Taurat, dan sebagainya. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas kita hari ini membawa kita juga untuk merenungkan segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan iman kita. Bisa jadi kita bersama-sama akan menjadi sama seperti orang-orang Yahudi yang meragukan apa yang Tuhan lakukan. Bisa jadi sebagai orang percaya yang mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan bagi kehidupan kita, juga melakukan hal yang sama seperti apa yang terjadi pada waktu itu ketika Petrus dan rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa roh untuk memberitakan Injil. Berkata-kata dalam kemurahan Allah untuk menyatakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Rasul Petrus hari ini berupaya membawa kita untuk merenungkan setiap langkah-langkah perjalanan yang kita lalui dalam iman, dalam kepercayaan yang kita bersama-sama miliki. Saudara, Bapak Ibu, jemaat. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, ayat yang ke-36 mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah
telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Hari ini Allah mau menyampaikan bagi kehidupan kita bahwa Kristus yang tersalibkan itu adalah datang dari Allah untuk menyelamatkan kehidupan kita. Hari ini Rasul Petrus berupaya mengingatkan kita bahwa Yesus yang kita imani adalah orang yang mampu memberikan kelepasan dan pembebasan bagi kehidupan kita. Seseorang yang mampu memberikan kekuatan untuk kita bersama-sama menghadapi segala macam tantangan dan pergumulan. Seseorang juga yang memberikan tanggung jawab, seseorang yang memberikan sebuah kepercayaan untuk bersama-sama kita jalankan di dalam kehidupan. Supaya kita tidak hanya sekedar menjadi percaya. Supaya kita tidak hanya sekedar mengaku kalau dia itu Kristus dan Tuhan bagi kehidupan kita. Tetapi dalam pengakuan kita, dalam penyerahan diri kita, kita bersama-sama juga dipercayakan untuk bagaimana bisa memberitakan kebenaran firman itu dalam setiap jalan kehidupan kita. Kita harus mampu menyampaikan tentang berita kelepasan itu. Pengajaran menjadi kata kunci untuk kita bersama-sama dapat memahami akan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bersama-sama diajar oleh Tuhan. Kita bersama-sama diajarkan melalui firman yang tertuang dalam Alkitab untuk kita sungguh-sungguh meyakini apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Selanjutnya Allah menghendaki kita untuk bagaimana kita meneruskan pengajaran itu kepada semua orang. Terkhusus kalau kita hari ini berbicara tentang Hari Anak GKI, bagaimana peranan kita sebagai orang tua? Bagaimana peranan kita sebagai gereja menanamkan dasar-dasar pengajaran yang benar, menanamkan dasar-dasar iman yang kokoh agar generasi gereja kita terus melangkah maju, terus berkembang, terus memuliakan Allah di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan menyadarkan kita akan satu tanggung jawab yang harus bersama-sama kita buat. Hari ini firman Allah mau mengingatkan kita akan tanggung jawab yang kita pikul. Untuk bersama-sama kita kerjakan dan lakukan. Mewartakan firman Allah, mewartakan kebenaran tentang Kristus adalah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan percaya. Sehingga kita bersama-sama dapat menjadi teladan, juga menjadi contoh. Karena tidak jarang kita sebagai orang tua, bagi mereka yang telah menjadi orang tua, hanya sekedar menyerukan kepada generasi kita untuk terus aktif dalam pelayanan, untuk bisa beribadah, untuk bisa membangun persekutuan. Tapi ada banyak kita yang tidak mampu memberikan contoh. Begini loh cara beribadah, begini loh cara melayani dan memuliakan nama Allah. Ada banyak orang tua yang hanya bisa menyuruh anak-anak pergi ke gereja. Tetapi maaf, ada banyak orang tua yang tidak atau bahkan mungkin hampir tidak pernah datang ke gereja. Saudara-saudara, ibu bapak sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam momen perayaan Hari Anak GKI hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan kita, yang mengajarkan kita untuk bisa menerimanya dengan kesungguhan hati dan membuahkan pertobatan, agar kita bersama-sama dapat percaya dengan sungguh-sungguh
melalui pertobatan itu karunia Roh Kudus tercurah atas kita. Karunia Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita boleh menghadapi segala macam tantangan pergumulan dunia yang saat ini sangat berat kita rasakan. Memberikan kemampuan untuk kita tetap terus memiliki hati untuk melayani dan memuliakan Allah. Sehingga warta, berita tentang keselamatan, tentang Injil senantiasa tersebar dan didengar oleh semua orang di mana saja. Kalau hari ini Petrus berbicara untuk semua orang yang melihat kejadian pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan untuk kehidupan kita berbicara untuk siapa yang saja yang mendengarnya. Agar kita bersama-sama dalam kehidupan kita disadarkan. Sama seperti orang banyak pada waktu itu. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus di ayat yang ke-37, hati mereka terharu dan mereka bertobat untuk dibaptiskan. Selanjutnya mereka bertanya, apa yang harus mereka perbuat? Kita sendiri pun boleh bertanya, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kuperbuat di dalam kehidupanku sebagai orang yang percaya, yang telah menerima Kristus, yang telah mendapatkan jaminan keselamatan itu? Tugas kita sekarang, yang harus kita lakukan sekarang, yang harus kita buat saat ini dan seterusnya, terus bertumbuh dalam pengajaran oleh kemurahan Kristus. Terus mewartakan dan memberitakan kabar sukacita ini, berita Injil ini dalam tuntunan Roh Kudus. Dan bersama-sama mari kita tetap menjadi orang-orang yang memperoleh sukacita karena kemurahan Allah yang menyelamatkan itu. Ibu bapak saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap menjadi orang yang memiliki Kristus. Dan anak-anak kita, generasi gereja kita juga tetap menjadi milik Kristus oleh pengajaran dan dasar iman yang kita tanamkan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat merayakan Hari Anak GKI. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami akan sebuah tanggung jawab kehidupan percaya. Ketika kami mendengar pewartaan firman Tuhan yang menceritakan tentang khotbah Petrus yang mampu membuat semua orang tersentuh dan terharu, sehingga menyadarkan mereka akan arti pertobatan dan hidup dalam baptisan, membawa kami juga untuk senantiasa selalu hidup dalam pengajaran Kristus, untuk selalu dan senantiasa menjadikan pertobatan kami sebagai langkah awal untuk kami bersama-sama tetap ada dalam keselamatan oleh Yesus Kristus ketika kami dibaptiskan. Ya Bapa kami yang di surga, hari ini dalam perayaan Hari Anak GKI, kami bersama-sama juga diajarkan untuk bagaimana kami tetap menanamkan dasar-dasar pengajaran iman yang benar dan kuat, kokoh dalam kehidupan generasi kami, sehingga mereka bersama-sama tetap dibangun atas dasar iman percaya dan senantiasa menjadikan hidup mereka
sebagai milik Kristus. Tuhan Bapa yang di surga, kami berdoa untuk anak-anak, generasi gerejamu. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai mereka di dalam setiap langkah juang mereka, di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, pimpinanmu yang memampukan mereka untuk senantiasa hidup dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan roh takut akan Tuhan yang mereka miliki membawa mereka kepada kebahagiaan. Bagi mereka yang sedang bertumbuh, bagi mereka yang sedang menuntut ilmu dan menjalani pendidikan mereka, Engkau Tuhan yang menyertai, memimpin, menguatkan dan memberikan hikmat kepintaran, agar mereka, anak-anak generasi gerejamu, senantiasa boleh mendapatkan pedoman hidup dari setiap pengajaran melalui pendidikan formal mereka. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami para orang tua untuk senantiasa mampu membimbing, mengajar mereka dan memberikan arah hidup yang seturut dan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan yang memberkati dan menyertai. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk kehidupan kalian kami jemaat Tuhan di mana saja berada. Baik yang hari ini ikut dalam ibadah yang kami lakukan, atau bagi mereka yang belum bisa mengikuti pelayanan ibadah ini, Tuhan, Engkau juga yang memberkati, menyertai. Engkau yang memampukan kami untuk kami tetap selalu melayani dengan hati. Engkau ya Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk kami senantiasa boleh menjadi jemaat-jemaat-Mu yang setia dalam pelayanan persekutuan. Sebagai bentuk rasa syukur, ucapan terima kasih kami karena penyertaan dan berkat-berkat Allah. Kami berdoa, kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu, penatua dan diakon, para pendeta, pekabar Injil, guru-guru agama, dan semua orang yang memberikan waktu untuk dan hidup mereka untuk melayani. Tuhan yang memberkati. Kami serahkan dan percayakan tim multimedia, para pemain musik gereja, para pemandu lagu, semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Allah, agar mereka bersama-sama tetap diberkati, agar mereka tetap disertai di dalam setiap perjalanan hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, setiap segala sesuatu yang kami lakukan dalam nama Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk generasi muda-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberkati mereka dalam setiap upaya mereka, dalam setiap usaha mereka, dalam rencana kehidupan mereka. Engkau Allah yang senantiasa menyertai. Engkau Allah yang senantiasa mengajarkan mereka, para pemuda-pemudi-Mu, untuk senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Dan mereka boleh mendapatkan, meraih segala cita-cita pekerjaan mereka, mendapatkan pasangan hidup yang benar, yang memuliakan nama Allah, dan hidup mereka menjadi berkat. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk pergumulan bangsa kami yang saat ini tertimpa wabah COVID-19, dunia secara keseluruhan. Kami bergumul atas semuanya ini Tuhan. Kami mengalami kekhawatiran atas apa yang kami hadapi saat ini. Namun kami percaya Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak takut, tetapi kami berhikmat dalam menghadapi segala sesuatunya, agar semuanya Tuhan tidak membuat kami jatuh ke dalam malapetaka karena ego dan kesombongan kami. Iman kami yang mengajarkan kami untuk selalu rendah hati. Para pemimpin bangsa kami Tuhan, kiranya juga Engkau tetap memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk mereka dapat mengupayakan yang terbaik. Dan kami masyarakat
boleh bekerja sama mengikuti himbauan-himbauan yang disampaikan. Tuhan Bapa yang di surga, kami berdoa untuk mereka yang kekurangan. Kami menyerahkan mereka yang berada dalam keterbatasan. Juga Tuhan yang memberkati, menyertai. Hari ini Bapak, kami bersama-sama mau berdoa juga bagi kehidupan mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka atau hari ulang tahun pernikahan mereka. Di minggu ini atau di bulan ini Tuhan juga yang memberkati. Biarlah bersama-sama mereka tetap dan selalu senantiasa memuji memuliakan nama Allah di dalam sepanjang kehidupan mereka. Dalam ungkapan syukur, dalam penyerahan diri. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa. Kami bersama-sama menyerahkan segenap keberadaan kehidupan kami dalam segala harapan, dalam segala rencana, pelayanan kami selanjutnya ke dalam kehendak Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tibalah saatnya kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Mengiringi persembahan syukur kita memuji nama Tuhan, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 301 ayat yang pertama, kita ulang 3 kali. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan
persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbing tangan tuntun aku sertamu. Ajar aku melakukan yang benar dan lain. Pimpin aku memikirkan hal yang baik. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe, follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.